mengangkat suatu tema berjudul Hakikat Puasa. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani seperti hari-hari yang lalu. Saya ditemani dengan fasilitator kita, Ibu Herlinawati. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Puasa, Bu. Insya Allah. Amin. Dan kori kita kali ini yaitu Ibu Aminah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dan Ashari Tilawah kali ini yaitu Kim Sia Agus. Selamat sore, Bu. Amin. Dan Haja Ibu Wasiah. Waalaikumsalam. Dan serta Ibu Haja Nur Aini Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kita langsung saja ke fasilitator kita. Kita mengangkat suatu tema yang berjudul Hakikat Puasa di bulan Ramadan ini. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para malaikat, para nabi, para wali, para orang soleh, dan semua yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita sangat bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah di 1432 Hijriah. Mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini kita dapat melaluinya dengan sukses, karena yakin dan percaya ya Bu, bahwasannya Ramadan ini begitu banyak ujian yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan tujuan dari puasa kita untuk menjadi orang takwa benar-benar dapat diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita awali dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 183. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Subhanallah, inilah ayat pertama yang kita simak. Allah mengatakan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kalau bisa digarisbawahi, tujuan hakikat puasa adalah menjadikan manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa Bu kita disuruh bertakwa? Apa sebenarnya yang dimaksudkan Allah dengan ketakwaan itu sendiri? Kita baca lagi di surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Silakan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Subhanallah, Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah puasa semata-mata untuk menjadikan manusia insan yang bertakwa. Tujuannya adalah apa, Bu, tadi? Agar kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau Allah menyuruh kita menjadi orang bertakwa, punya tujuan penting, agar kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Itulah, Bu, harapan kita di hari pertama di bulan Ramadan ini, kita benar-benar menjadikan ibadah puasa untuk membentuk karakter manusia menjadi manusia yang bertakwa. Dibaca lagi di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Itulah gambaran berikutnya. Allah pertegas lagi, kita disuruh menyembah Allah dengan tujuan ada menjadikan kita manusia yang bertakwa. Puasa untuk takwa, menyembah Allah pun untuk bertakwa. Jadi, Bu, bahkan di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar, dikatakan berapa banyak manusia yang berpuasa tapi yang didapat cuma lapar dan dahaga saja, karena esensinya mereka tidak mengetahui. Artinya menjadi orang rugi nggak, Bu? Rugi banget itu. Kita pertegas tujuan ibadah kita semata-mata untuk membentuk karakter ketakwaan bagi kita. Insya Allah kelak kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi digaris bawahin banget nih, Bu. Puasa untuk takwa, ibadah-ibadah Ramadan yang lain tujuannya untuk bertakwa. Ibadah taraweh, qiyamul lail, sholat fardunya semata-mata untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Kita harus introspeksi tatkala kita ibadah sholat fardu. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudahkah sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar? Sudahkah waktu kita menjalankan ibadah puasa tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi perlu nggak kita tahu, Bu, takwa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran? Perlu sekali. Definisinya nih, Bu. Karena selama ini kita tidak pernah tahu dengan jelas apa sebenarnya takwa itu. Kita baca di surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu
orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, ibu-ibu pemirsa TVRI Kaltim, itulah definisi takwa yang kita ambil dari surat Al-Imran ayat 133-134. Itulah yang harus kita cermati dengan baik. Tatkala kita ingin meraih ketakwaan lewat ibadah puasa kita, sudahkah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah? Ya Bu, bahkan di surat Al-Imran 190, 191 kita harus senantiasa ingat Allah dalam keadaan duduk, berdaring dan berdiri. Setiap saat, setiap kesempatan kita hendaknya sebagai manusia yang ingin meraih ketakwaan selalu mohon ampunan kepada Allah. Jangan pas lagi ada masalah aja minta ampun, Bu. Ya, ketika udah nggak ada masalah lupa dengan ampunan. Jadi harus setiap saat, setiap kesempatan. Nah, kemudian kita disuruh menafkahkan harta, tidak di waktu lapang saja, di waktu sempit itulah yang paling utama. Biasanya kalau lagi sempit, Pelit. nah ibu yang jawab nih Bu. Jadi ini dia, dicamkan baik-baik, takwa itu salah satunya adalah menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit, sempat maupun sempit, tetap sedekah, tentu saja sesuai keadaan kita masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita selama ada di dunia nih Bu. Jadi Allah tuh fleksibel Bu, nggak pernah bikin sulit. Jadi tapi kita diwajibkan untuk senantiasa menafkahkan harta sesuai keadaan masing-masing. Yang berikutnya, agar puasa kita tidak batal utamanya secara syariat. Karena apa Bu? Kalau batal nggak takwa pasti ya Bu. Nah itu dia adalah menahan amarah. Ini puasa berat nih, menahan amarah utamanya. Karena orang yang lagi lapar ya cepat terpancing emosi, apalagi pekerjaannya nggak selesai, tujuannya tidak tercapai, maksudnya salah semuanya. Nah ini yang gampang tersulut nih buat pemirsa yang di rumah. Ujian yang paling berat di dalam menjalankan ibadah puasa tatkala kita berhadapan dengan emosi. Kita ada di lingkungan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan anggota keluarga yang lain. Menahan marah itu hal yang utama agar puasa kita bisa meraih jalan untuk menuju ketakwaan. Yang berikutnya dijelaskan tadi di surat Al-Imran ayat 134 pemirsa, yaitu kita disuruh memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang nih Bu, ya Pak. Ini yang paling berat nih, ribet. Karena apa? Manusia apalagi masih dengan kondisi terjolimi, merasa masih sakit hatinya, ini paling berat. Tapi inilah perintah Allah, kalau kamu ingin menjadi manusia bertakwa, maafkanlah kesalahan orang lain. Kan jadi masih manusia. Tapi tatkala kita sungguh-sungguh berniat untuk menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah kelak kembali dalam kemuliaan, itu wajib dilakukan. Ya, memaafkan kesalahan orang, apalagi yang jelas-jelas memiliki atau berbuat salah dengan kita, kita maafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah terbesar tatkala kita memaafkan kesalahan orang. Itu yang jadi harapan kita, agar puasa kita tidak lagi seperti apa yang dikatakan di hadis tadi, cuman dapat lapar dan haus saja, berlapar-lapar puasa katanya gitu ya Bu ya. Itu yang tidak kita harapkan. Ini hari pertama puasa, dengan harapan kita benar-benar bisa melewati hari ini dengan segala hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik, kenapa? Dengan demikian, alangkah bagi diri kita mendapatkan menjalani proses ketakwaan itu, ya harus nantiasa kita menjaga mulut, telinga, penglihatan. Nah, karena semua itu diminta pertanggungjawabannya kelak. Nah, hati-hati di sini. Kadang-kadang mulutnya nggak bisa nih
biasanya. Nggak ada tulangnya gitu. Ya, penglihatan, pendengaran terutama nih. Ya, Jadi iya. gini, Ya, silakan. kalau di Al-Quran dikatakan di surat Al-Isra ayat yang ke-36, pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai pertanggungan jawab. Dalam rangka proses untuk mencapai ketakwaan, sarananya ini Bu, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, pikiran kita. Sumber marah itu dari hati dan pikiran sebenarnya Bu, ya kan Bu? Nah, memaafkan kesalahan orang juga begitu. Itulah kita harus cermati ini nanti komponen-komponen ini, pendengaran, penglihatan, hati, seperti yang dijelaskan di surat Al-Isra ayat 36, bakal dimintai pertanggungan jawab. Karena kita kan mencari ridho, berarti kita disukai Allah ya. Ya. Itu harapannya begitu ya Harapannya Pak. seperti itu, ya. Mudah-mudahan semua benar-benar menggarisbawahi tujuan kita beribadah kepada Allah semata-mata untuk meraih ketakwaan, agar supaya kelak kita benar-benar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti Bu, ya. Di sisi Allah dengan derajat kemuliaan. Nah, karena pada dasarnya dikatakan lagi di Al-Quran di surat 16 ayat 128, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik Bu. Kalau beserta, kita benar-benar lagi bersama dengan Allah. Silahkan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, pemirsa TVRI, dijelaskan lagi di surat 16 ayat 128, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini benar-benar kita camkan baik-baik ketika kita menjaga diri, pendengaran, penglihatan hati semata-mata untuk menjadi orang bertakwa. Harapannya itu Bu, kita beserta Allah ya Bu. Jadi pembahasan kita mungkin sangat terbatas. Jadi besok kita masih akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain berkenaan dengan hakikat puasa. Silahkan Pak Ustaz. Baik, dan pemirsa, ciri-ciri yang bertakwa itu sepertinya ada 5. Tidak sombong, tidak membangga-banggakan diri, karena Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, tidak berbuat kerusakan di bumi. Ini lagi nih, kerusakan di bumi yang saat ini kita lihat begitu rusaknya di bumi ini. Selalu menempati janji. Nah, ini bersabar dalam kesempitan. Terkadang dalam kesempitan itu kita nggak sabar. Pasti itu. Takut terhadap azab Allah, ini yang utama. Nah, pemirsa, kita bahas lagi lebih mendalam esok hari, masih seputar hakikat puasa versi Allah. Masih banyak yang akan kita kupas, antara lain apa itu beriman, menahan hawa nafsu dan sedekah. Namun demikian pemirsa, kita mengambil doa lagi. Namun demikian pemirsa, ya, kita masih ada waktu ya, karena kita harus membahas apa itu menahan nafsu, sedekah, dan solusi apa yang baiknya yang harus kita laksanakan sehingga ketakwaan kita tetap terjamin. Baik pemirsa, sebelum izinkan kami mengungkapkan rasa syukur kepada Allah tentang niat atau doa Ramadan. Tapi sebelumnya niat Ramadan, kembali lagi kita ke tadi bahwa takwa itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 21 kalau nggak salah, Al-Baqarah ayat 183 ya. 183. Nah, kalau memperhatikan ayat tersebut ya, berarti kita mengambil 3 kesimpulan ya. Dikatakan di situ, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya ada 3 yang kita bisa tarik kesimpulan di situ, atau kita mengambil suatu benang merahnya lah, yaitu orang bertakwa yang kita sudah bahas tadi, yaitu orang-orang beriman yang berpuasa. Nah, mengapa kita harus bertakwa ya? Tentunya seperti tadi,
ketakwaan itu tidak bakalan kita dapatkan kalau bukan dari diri kita sendiri, ya seperti menahan amarah, menafkan. Nah, dan satu lagi yang paling bagus di sini di Ali Imran 133 134. Nah, di situ segera minta ampun kepada Allah, ya, bersegeralah. Diperintahkan sama Allah untuk bersegera minta ampun kepada Allah. Dan kedua, itu menafkahkan harta baik lapang maupun sempit. Terkadang orang menafkahkan hartanya ini kalau sudah sempit baru mau, tapi kalau sudah banyak uangnya tidak mau. Tapi kunci daripada ibadah kita adalah sedekah kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat di Al-Quran semua isinya sedekah, sedangkan zakat itu kan terukur ya. Nah, sedekah itu, sholat sedekah, tarawih sedekah. Nah, dan tujuannya untuk takwa supaya kita disenangi Allah, disayangi Allah,